Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi filsafat, etika, agama, dan hukum. Sebelum itu, izinkan saya membaca nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Devina Azalia Ramadhani, NPM akhir 113. Dan yang kedua saya sendiri, Risdana Bila Firdaus, NPM akhir 100. Yang ketiga, Amika Puji Lestari, NPM akhir 149. Yang keempat, Karina Wahyinita, NPM akhir 143. Yang kelima, Mirama Samsi Adi Putri, NPM akhir 140. Yang keenam ada Heni Puspita Ningrum, NPM akhir 156. Dan yang terakhir ada Raka Wejang Gusti Yasmin, NPM akhir 176. Apa itu filsafat? Menurut bahasa Yunani, filsafat berasal dari philo yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Filosofia artinya cinta terhadap kebijaksanaan. Menurut Jujun Ed Surya Sumantri, pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa keraguan, dan filsafat dimulai dari keduanya. Sedangkan menurut analogi Will Durant, filsafat diibaratkan pasukan milinir yang merebut pantai. Ilmu pengetahuan adalah pasukan infanteri. Artinya, filsafat membuka jalan bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Menurut Theo G. Burns, filsafat adalah kegiatan intelektual yang metodis, sistematis, dan refleksif. Tujuannya memahami makna hakiki seluruh kenyataan. Sifat bidang kajian, karakteristik, dan unsur. Yang pertama ada unsur. Menurut Abdul Qadir Muhammad, unsur filsafat adalah kegiatan intelektual, mencari makna hakiki, segala fakta dan gejala, cara refleksi, metodis, dan sistematis untuk kebahagiaan manusia. Sedangkan sifat ada dua. Yang pertama sifat mendasar. Filsafat tidak begitu saja percaya ilmu itu benar. Sedangkan yang kedua, sifat spekulatif, yang artinya mencari jawaban tentang hal yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Karakteristik filsafat memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama menyeluruh, yang kedua mendasar, yang ketiga spekulatif. Filsafat memiliki bidang kajian. Bidang kajian mencakup 3 segi. Yang pertama, apa yang disebut salah dan apa yang disebut benar, itu logika. Yang kedua, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, itu etika. Dan yang terakhir, apa yang dianggap indah dan apa yang dianggap jelek, itu estetika. Perbedaan filsafat dan ilmu adalah yang pertama, filsafat adalah segala sesuatu yang bersifat fisik dan non-fisik. Sedangkan ilmu, segala sesuatu yang bersifat fisik dan yang dapat direkam melalui indera. Yang kedua, filsafat sangat abstrak, sedangkan ilmu sangat konkret. Dan yang terakhir, filsafat pendekatan yang bersifat non-relaktif atau rasionalis dedukatif. Sedangkan ilmu adalah pendekatan ilmiah. Hakikat agama. Untuk memperoleh pemahaman tentang agama, dikutip pengertian dan definisi tentang agama. Agus M. Harjana 2005 mengutip pengertian agama dari Ensiklopedia Indonesia karangan Hasan Syadili. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak, gam berarti pergi, dan a berarti sifat atau keadaan. Jadi istilah agama berarti bersifat tidak pergi, tetap, lestari, kekal, tidak berubah. Dengan demikian, agama adalah pegangan atau pedoman bagi manusia untuk mencapai hidup kekal. Nah, unsur-unsur agama sebagai berikut. Yang pertama ada kitab suci. Nah, kitab suci yang ditulis oleh Nabi berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan. Lalu ada
ada suatu lembaga yang membina, menuntun umat manusia, dan menafsirkan kitab suci bagi kepentingan umatnya. Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang satu, tatwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang Tuhan. Yang kedua ada susila moral atau etika. Yang ketiga ritual, upacara, atau tata cara beribadah. Yang keempat tujuan agama. Nah, tatwa, dogma, atau filsafat ketuhanan merumuskan tentang hakikat Allah atau Tuhan yang dikenal, dialami, diyakini, dan dipercaya, serta kehendaknya bagi umat manusia di dunia. Tujuan tatwa ini adalah untuk meyakinkan umat manusia bahwa ada kekuatan tak terbatas atau Tuhan yang Maha Esa yang merupakan sumber segala keberadaan atau eksistensi sekaligus yang mengatur seluruh keberadaan ini. Hakikat etika. Menurut David P. Baron 2005, etika adalah suatu pendekatan sistematis atas penilaian moral yang didasarkan atas penalaran, analisis, sintesis, dan reflektif. Menurut Lawrence Weber dan Post 2005, etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku benar dan salah. Etika menjelaskan kepada kita apakah perilaku kita bermoral atau tidak dan berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang fundamental. Bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap orang lain, dan bagaimana kita inginkan mereka berpikir dan bertindak kepada kita. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ternyata etika mempunyai banyak arti. Namun demikian, setidaknya arti etika dapat dilihat dari dua hal berikut. Yang pertama, etika sebagai praksis, sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Yang kedua, etika sebagai ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Etika sebagai pemikiran moral bisa saja mencapai taraf ilmiah bila proses penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan sistematis. Dalam taraf ini, ilmu etika dapat saja mencoba merumuskan suatu teori, konsep, asas, atau prinsip-prinsip tentang perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik, mengapa perilaku tersebut dianggap baik atau tidak baik, mengapa menjadi baik itu sangat bermanfaat, dan sebagainya. Selanjutnya adalah hakikat nilai. Istilah nilai bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sering menjumpainya seperti nilai harga, nilai ekonomis, nilai moral, bahkan nilai kehidupan. Pada dasarnya, nilai merupakan suatu ukuran, pedoman, dan menjadi dasar pertimbangan seseorang untuk menentukan tindakannya. Adapun beberapa pendapat dari para ahli yang membahas lebih dalam mengenai nilai. Yang pertama dari Doni Kusumo. Menurut beliau, nilai adalah kualitas dari suatu hal yang membuat hal tersebut disukai, diinginkan, berguna, dan dihargai. Dengan kata lain, nilai menjadikan sesuatu memiliki arti dan kepentingan bagi manusia. Selain itu, nilai juga menjadi titik tolak dalam bertindak, isi atau makna kehidupan dan tujuan yang ingin dicapai manusia. Artinya, tanpa nilai, kehidupan manusia akan kehilangan arah karena tidak adanya pedoman dalam menentukan pilihan dan tindakan. Lalu, yang kedua ada menurut Sorokin yang mengungkapkan bahwa terdapat 3 sistem nilai yang melandasi kebudayaan manusia. Yang pertama dari nilai indriawi atau material. Nilai ini menekankan bahwa realitas utama adalah materi. Segala sesuatu diukur berdasarkan kenyataan fisik dan pengalaman indriawi. Ciri-cirinya yaitu menganggap dunia materi sebagai realitas tertinggi, nilai etika bersifat relatif, dan persepsi indriawi menjadi sumber utama kebenaran. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam masyarakat modern yang sangat menekankan kemajuan teknologi, kekayaan, bahkan kepuasan material. Lalu yang kedua ada nilai ideasional yang mana atau disebut spiritual. Hal ini berbeda dengan nilai indriawi karena nilai ini berpandangan realistis sejati berada di luar dunia materi, yaitu pada aspek spiritual. Ciri-cirinya menekankan pengalaman batin sebagai sumber pengetahuan, mengakui adanya nilai-nilai etika yang absolut, lalu percaya pada standar kebenaran, keadilan, dan keindahan yang bersifat universal atau umum. Contoh nilai ideasional ini dapat ditemukan dalam ajaran agama atau kisah-kisah lainnya, seperti Mahabharata,
yang mengandung ajaran moral dan spiritual yang mendalam. Lalu yang ketiga ada nilai idealistis. Nilai ini merupakan perpaduan dari kedua nilai tadi, yang mana sistem ini tidak menolak materi, tetapi juga tidak menolak aspek rohani atau spiritual. Dalam nilai ini, kehidupan duniawi dan spiritual berjalan seimbang. Kemajuan material tetap diarahkan dalam nilai moral dan etika. Nilai idealistis ini dianggap sebagai bentuk sistem nilai yang lebih stabil karena mampu mengintegrasikan kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Lalu yang ketiga ada menurut Max Scheler. Max Scheler ini berpendapat yang mana yang pertama ada moralitas bukan sekadar kewajiban. Scheler menolak pandangan bahwa moralitas hanya soal memenuhi kewajiban. Menurutnya, kewajiban muncul karena adanya nilai. Jadi, inti tindakan moral adalah realisasi nilai, bukan sekadar menjalankan aturan. Lalu yang kedua, menurutnya, nilai bersifat material dan a priori. Nilai memiliki isi atau materi dan bersifat a priori. Artinya, tidak bergantung pada pengalaman, melainkan sudah dapat dipahami sebelum mengalami pengalaman tersebut. Lalu ada perbedaan antara nilai dan benda bernilai. Scheler membedakan antara nilai atau values atau werte yang mana digambarkan sebagai kualitas abstrak, adapun benda bernilai atau goods yang dinyatakan sebagai objek nyata yang mengandung nilai. Contohnya, kejujuran adalah nilai, sedangkan tindakan berkata jujur merupakan realisasi dari nilai tersebut. Lalu ada bagaimana cara memahami nilai. Menurutnya, nilai tidak ditangkap hanya dengan rasio atau pikiran, melainkan dengan perasaan internasional, yaitu keterbukaan hati dan kesadaran batin. Lalu terdapat 4 gugus nilai menurut Scheler. Yang pertama, berdasarkan urutannya, yaitu nilai kenikmatan yang dimana ada enak atau dan tidak enak. Lalu yang kedua ada nilai vital yang luhur atau yang hina. Lalu yang ketiga ada nilai rohani yang mana yang benar atau indah dan adil. Lalu yang keempat ada nilai religius, yang mana ada yang kudus dan yang profan. Semakin tinggi tingkat nilai, semakin mendalam dan universal pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada 3 macam nilai rohani, yaitu yang pertama nilai estetik, yang kedua nilai-nilai yang benar dan yang tidak benar, dan yang terakhir ada nilai-nilai pengertian kebenaran murni. Selanjutnya corak kepribadian, baik orang per orang maupun sebuah komunitas akan ditentukan oleh nilai-nilai mana yang dominan. Lalu kesimpulannya dapat diambil, yakni nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu seperti benda, orang, dan hal lainnya. Lalu ada bermacam-macam nilai selain nilai uang atau ekonomis yang sudah cukup dikenal. Lalu gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hierarki yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Selanjutnya ada hukum, etika, dan etiket. Persamaan dari ketiga hal tersebut adalah sama-sama mengatur perilaku manusia. Nah, perbedaannya yakni ada di sumbernya. Yang pertama, hukum bersumber dari negara dan pemerintah. Lalu, etika bersumber dari masyarakat dan etiket bersumber dari golongan masyarakat. Selanjutnya ada sifat pengaturan. Hukum tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sedangkan etika ada yang lisan berupa adat dan kebiasaan, dan ada yang tertulis berupa kode etik. Lalu etiket, sifat pengaturannya yakni berupa lisan. Yang terakhir ada objek yang diatur. Hukum bersifat lahiriah dan rohaniah, sedangkan etika bersifat rohaniah. Misalnya perilaku etis dan perilaku tidak etis. Sedangkan etiket bersifat lahiriah, misalnya tata cara berpakaian, tata cara menerima tamu, tata cara berbicara dengan orang tua, dan sebagainya. Selanjutnya, yang pertama, manusia dan akal budi. Teman-teman, manusia itu kan dikasih keistimewaan berupa akal. Nah, akal inilah yang menjadi radar kita untuk menyadari kehadiran Tuhan dan membantu kita untuk memfilter mana hal yang cuma sementara di dunia dan mana hal yang nilainya bakal abadi sampai akhirat. Nah, selanjutnya ada kesatuan agama dan etika.
pernah dengar ungkapan hablum minallah dan hablum minannas kan? Nah, di slide ini tuh menegaskan hal tersebut, yang mana kita itu harus rajin beribadah, tetapi juga harus berbuat baik ke makhluk hidup lain. Jadi, agama dan etika atau moral itu satu paket yang nggak akan bisa dipisah. Selanjutnya ada hierarki nilai kehidupan. Nah, bicara soal tujuan, dalam hidup itu ada dua level nilai. Pertama, nilai antara. Ini ibarat kendaraan atau alat aja, contohnya uang, jabatan, atau popularitas. Gak salah kalau semisal kita mau ngejar ini, tapi ingat, ini semua cuma sementara. Kalau kita cuma ngejar ini, kita bakal gampang ngerasa kosong. Yang kedua, ada nilai tertinggi, yaitu tujuan akhir kita sebagai manusia beragama, yang mana bakal ada kedamaian batin dan kebahagiaan kekal di akhirat. Jadi, uang dan jabatan tadi seharusnya nggak dipakai untuk mencapai kebahagiaan, seharusnya dipakai untuk mencapai kebahagiaan di akhirat ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang paradigma manusia utuh. Misalnya, di lingkungan sekitar kita, kadang sistem pendidikan atau lingkungan kerja cuma menilai manusia dari satu sisi aja. Misalnya, cuma dari IQ atau kepintarannya, atau cuma dinilai dari fisiknya aja. Yang padahal, paradigma manusia utuh itu menuntut kita untuk melihat manusia secara 360 derajat. Artinya, konsep paradigma manusia utuh itu melihat manusia sebagai satu kesatuan yang saling terhubung antara pikiran, perasaan, tubuh, nilai, dan spiritualitas. Misal nih, manusia itu ibarat smartphone yang canggih, yang mana hardware-nya itu tubuh fisik kita, operating sistemnya itu pikiran dan intelektualitas. Tapi jangan lupa, ada baterainya, yaitu emosi atau perasaan, dan ada sinyal internetnya, yaitu hubungan kita dengan yang maha kuasa, atau spiritualitas itu tadi. Kalau badannya sehat, otaknya pintar, tapi kalau spiritualitasnya dan moralnya itu rusak, maka manusia itu nggak akan berfungsi dengan baik di masyarakat. Semuanya saling terhubung dan nggak bisa dipisah-pisahkan. Begitulah cara kita memandang manusia seutuhnya. Selanjutnya ada karakter dan kepribadian. Nah, teman-teman, kalau kita dengar kata karakter, mungkin yang terlintas tuh sifat baik dan buruk kan ya. Tapi Claude ini memiliki definisi yang sangat menarik, yaitu karakter adalah kemampuan kita memenuhi tuntutan kenyataan. Maksudnya apa? Jadi kenyataan hidup itu kan nggak selalu mulus ya, ada kalanya kita gagal ujian, ditolak PTN, atau dimarahi orang. Nah, orang yang berkarakter kuat adalah mereka yang mampu menerima realita pahit itu, beradaptasi, dan cari solusi, bukan yang malah lari dari masalah atau nyalahin keadaan. Lalu, gimana sih cara ngebangun karakter yang baik? Deepak Chopra, seorang tokoh kesehatan dan spiritual ini memberi perumpamaan yang unik banget. Beliau bilang ada 10 karakter sel yang dapat dijadikan sebagai karakter utama manusia. Beberapa di antaranya itu kesadaran, pembentukan ikatan, dan kesatuan atau keutuhan. Misalnya, sel itu punya kesadaran dan tahu maksud keberadaannya. Sel itu nggak egois. Mereka membentuk ikatan dan bekerja sama dan suka memberi demi kelangsungan hidup seluruh tubuh atau keutuhan. Coba bayangin, kalau ada sel yang egois dan cuma mikirin pertumbuhannya sendiri, itu yang di dunia medis kita disebut sebagai sel kanker. Jadi kalau manusia mau punya kepribadian yang sehat dan bermanfaat, kita harus meniru sel tubuh kita, kolaboratif, kreatif, mau memberi, dan selalu ingat tujuan hidup yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kecerdasan dan etika. Jadi kecerdasan sendiri itu adalah kemampuan untuk berpikir, memahami, dan memecahkan suatu masalah. Sedangkan etika adalah pedoman untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kecerdasan itu membantu kita untuk memahami suatu hal, sementara etika itu memastikan bahwa kecerdasan tersebut itu digunakan dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi keduanya itu harus berjalan bersama, tidak cukup hanya pintar tapi juga harus tahu bagaimana menggunakan kepintaran itu dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kecerdasan dan etika. Kecerdasan itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu IQ, EQ, dan SQ. IQ itu berkaitan dengan kemampuan berpikir dan logika. EQ berkaitan dengan kemampuan mengelola emosi dan berhubungan dengan orang lain. Sedangkan SQ berkaitan dengan nilai, makna hidup, dan spiritualitas. Sementara itu, etika itu juga terbagi menjadi beberapa bagian, seperti etika terhadap Tuhan, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap sesama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma pribadi utuh. Jadi paradigma pribadi utuh adalah cara pandang yang melihat bagaimana manusia itu secara menyeluruh, yaitu dari aspek intelektual, emosional, dan spiritual.
yang artinya manusia itu tidak hanya dinilai dari kecerdasan berpikir saja, tetapi juga dari kemampuan mengelola emosi dan nilai-nilai dalam kehidupannya. Manusia yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut, sehingga memiliki karakter yang kuat dan dapat bertindak secara etis dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun profesional. Nah, memasuki materi berikutnya yaitu proses transformasi kesadaran spiritual. Nah, proses transformasi kesadaran spiritual ini tidak bisa terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan yang melibatkan proses pendalaman kesadaran diri, pemaknaan hidup, dan penghayatan nilai-nilai moral. Proses transformasi kesadaran spiritual ini juga bisa dimaknai dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau alam semesta. Nah, berikutnya yaitu pikiran, meditasi, dan gelombang. Pikiran berperan dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku. Pikiran tidak hanya berfungsi untuk berpikir logis dan menganalisis, tetapi pikiran juga berfungsi sebagai pusat pengolahan pengalaman, nilai, dan persepsi terhadap kehidupan. Nah, berikutnya yaitu pembangunan manusia secara utuh. Nah, proses pembentukan pribadi yang berkembang secara menyeluruh tidak hanya berfokus pada nilai intelektual, tetapi juga pada nilai emosional dan spiritual. Nah, pembentukan ini dengan komponen-komponen tersebut bertujuan untuk membentuk manusia yang seimbang antara akal, hati, dan pikiran serta nilai-nilai moralnya. Nah, komponen utama pembangunan manusia secara utuh terdiri dari yang pertama, fisik dan kesehatan. Nah, apabila seseorang telah memiliki fisik, maka kesehatan juga perlu karena dengan adanya fisik yang sehat, manusia bisa menghadapi dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan sebaik mungkin. Nah, yang kedua yaitu intelektual dan mental. Yang ketiga yaitu spiritual dan karakter. Nah, spiritual dan karakter ini merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan atau alam semesta. Nah, yang terakhir yaitu sosial ekonomi. Selanjutnya yaitu karakteristik pembangunan manusia seutuhnya. Nah, di sini ada 3 komponen, yaitu yang pertama keseimbangan, yang kedua holistik atau menyeluruh, dan yang ketiga yaitu manusia sebagai pusat. Itu tadi penjelasan rangkuman materi perkuliahan etika bisnis dan profesi pada bab 1 yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.